Kekhawatiran internasional meningkat atas konflik India-Pakistan. Karena kedua negara memiliki persenjataan nuklir yang signifikan. Dalam sejarahnya, bom atom hanya pernah digunakan 2 kali, yaitu sekitar 80 tahun lalu di Jepang, tepatnya di Nagasaki dan Hiroshima. Apa risiko nuklir yang mungkin timbul dari ketegangan yang terjadi saat ini? Serangan penembakan yang menewaskan wisatawan asal India di Kashmir baru-baru ini, yang dituding India dilakukan oleh Pakistan. Meskipun Pakistan membantahnya, bisa kemungkinan itu adalah konspirasi yang menyudutkan kedua negara untuk berperang. Hal ini telah memicu eskalasi konflik, yang kini menimbulkan kekhawatiran internasional yang semakin mendalam. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan dua negara bersenjata nuklir dalam konfrontasi langsung. Kedua negara memiliki angkatan bersenjata besar. India diperkirakan memiliki lebih dari 5 juta personel militer, sementara Pakistan memiliki sekitar 1,7 juta personil aktif. Namun, yang paling jadi perhatian dunia adalah kekuatan senjata non-konvensional mereka. India memulai uji coba nuklir pada 1970-an, dan menyatakan diri sebagai kekuatan nuklir pada 1998. Pakistan menyusul tak lama kemudian. Mereka pernah berperang sebelumnya, tetapi belum pernah menggunakan senjata pemusnah massal secara konkret, si paling mematikan ini. Lalu, seberapa besar kemampuan nuklir yang mereka miliki? Dan apakah ada risiko nyata dari senjata nuklir yang akan digunakan dalam ketegangan ini? Tentunya ini adalah dampak dari eskalasi tajam dan berbahaya antara dua negara bertetangga. Puluhan orang terluka akibat saling menembakkan peluru di perbatasan antara India dan Pakistan. Warga Pakistan melaporkan bahwa terjadi penembakan berat di pagi hari, sehingga mereka harus mengungsi. Beberapa rumah dilaporkan terbakar. India menargetkan wilayah di Pakistan yang dianggap terkait dengan kelompok bersenjata yang menyerang para turis. Sementara itu, Pakistan menuduh India menyalakan api konflik di kawasan tersebut. Namun bagi banyak pihak, ancaman yang lebih menakutkan justru telah membayangi. Kedua negara telah terlibat dalam perlombaan senjata nuklir selama beberapa dekade, dengan jumlah yang pasti, hulu ledak mereka tetap menjadi rahasia. Lembaga think tank memperkirakan India dan Pakistan masing-masing memiliki lebih dari 170 hulu ledak nuklir. India menerapkan kebijakan tidak menyerang lebih dulu, artinya senjata nuklir hanya akan digunakan sebagai senjata pemungkas. Sebaliknya, Pakistan tidak menutup kemungkinan penggunaan pertama jika merasa berada dalam ancaman eksistensial. Islamabad diketahui memiliki rudal balistik jarak pendek dan menengah, yang sangat bergantung pada Cina untuk stok dan dukungan teknis. Sementara itu, India memiliki rudal jarak jauh dan kemampuan serangan nuklir dari darat, laut, dan udara, Nuclear Triad, yakni rudal BrahMos. India juga membeli perlengkapan militer bernilai miliaran dolar dari negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan NATO. Sejauh ini, negara-negara besar dunia menyerukan agar situasi dikendalikan. Namun di India, media memanas dengan retorika perang. Pemerintah menyatakan bahwa setiap serangan militer akan dibalas dengan respons yang sangat tegas. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan juga menyampaikan pernyataan keras, berjanji akan membalas darah para korban dengan setimpal dan mengklaim telah memberikan balasan yang pantas terhadap musuh. Eskalasi ini telah membuat kawasan tegang. Di panggung dunia, kemampuan nuklir kedua negara telah memicu kekhawatiran global. Ini adalah topik yang sangat kompleks, tetapi kita tidak perlu harus menjadi ilmuwan nuklir terlebih dahulu untuk memahaminya. Karena kita memiliki panel ahli untuk menjelaskannya. Dalam suatu perbincangan mengatakan, senjata nuklir bersifat tidak akan membedakan target dan dapat menyebabkan kerusakan besar tanpa tebang pilih, semua akan musnah. Yang berlangsung hingga beberapa generasi. Karena itu, sebagian besar negara memilih untuk tidak memilikinya. Saat ini sangat penting untuk menahan diri. Jika senjata nuklir digunakan, yang terkena dampaknya adalah warga India dan Pakistan, sesuatu yang tentunya tidak diinginkan siapapun. Namun, India dan Pakistan telah berkali-kali mengalami konflik sejak keduanya merdeka dari jajahan Inggris, dan semuanya berakhir tanpa penggunaan senjata nuklir.
Faktor eksternal seperti keterlibatan Amerika Serikat dan negara-negara lain turut membantu meredakan krisis. Selain itu, ada juga faktor keberuntungan. Sejarah mencatat beberapa kejadian yang hampir memicu eskalasi besar, tetapi berhasil dihindari. Faktor penting lainnya adalah pandangan bahwa kedua belah pihak masih rasional dan tidak ingin konflik meningkat secara drastis. Namun kekhawatiran muncul bila eskalasi terjadi secara tidak sengaja, akibat kesalahan interpretasi atau miskomunikasi. Kemungkinan ini memang rendah, tetapi bukan tidak mungkin. Harapannya, krisis ini dapat dilalui sehingga hubungan kedua negara bisa menuju arah yang lebih baik dan aman bagi rakyat kedua negara. Skenario terburuk adalah kesalahan dalam mendeteksi rudal yang datang. Rudal-rudal ini bisa saja membawa senjata konvensional maupun nuklir, dan tidak bisa dibedakan hingga saat rudal itu jatuh. Dalam situasi tegang, salah tafsir bisa terjadi, memicu pembalasan nuklir, dan dari situ bisa terjadi eskalasi total. Bahkan penggunaan sebagian kecil dari arsenal nuklir mereka saja, dapat menyebabkan dampak besar terhadap keamanan pangan global, akibat gangguan iklim yang ditimbulkan oleh jelaga yang terangkat ke atmosfer, dan menghalangi sinar matahari. Maka meski kemungkinannya kecil, risiko tersebut tetap nyata, dan tindakan pencegahan sangat penting, seperti memastikan saluran komunikasi antara kedua negara tetap terbuka, bahkan dalam masa krisis sekalipun. Terkait kemampuan militer konvensional, India sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, secara alami memiliki militer yang lebih besar dibanding Pakistan. Namun, kedua negara memiliki kekuatan militer yang besar dan bersenjata lengkap. Selain jumlah pasukan dan peralatan, yang penting juga adalah pengalaman tempur. Kedua militer ini sudah terbiasa dengan konflik, baik konflik internal maupun eksternal antar negara. Mereka telah berperang 4 kali sejak kemerdekaan dari Inggris, dan terus mengalami bentrokan bersenjata di perbatasan sejak saat itu hingga sekarang. Soal sumber senjata, Pakistan semakin mempererat hubungan makin erat di bidang pertahanan dengan Cina, yang juga membantu dalam pengembangan kemampuan nuklir Pakistan. Pakistan mengklaim telah menggunakan perangkat militer asal Cina untuk menjatuhkan jet tempur India, meskipun hal ini masih dalam proses konfirmasi. India memiliki perangkat militer campuran, sebagian besar berasal dari Rusia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, India telah mendiversifikasi sumbernya, membeli Rafale dari Prancis, radar dari Israel, dan Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu konflik pertama, di mana perangkat militer buatan Cina kemungkinan besar berhadapan dengan perangkat buatan Barat, dinamika yang akan berdampak luas bagi para perencana pertahanan di masa depan.